Ya, Assalamualaikum. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Astri dengan NIM 23086274. Di sini saya akan mewawancarai salah satu seorang atlet PON Aceh Sumut tahun 2024 dengan bidangnya yaitu arung jeram. Untuk perkenalan lebih lanjutnya boleh kita teruskan untuk kakaknya. Baik, perkenalkan, nama saya Aida. Saya kemarin perwakilan dari Sumatera Barat, yaitu pada cabur arung jeram. Baik, kita langsung masuk saja untuk sesi wawancaranya ya teman-teman. Yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama untuk Kak Aida, yaitu menurut Kak Aida sebagai seorang atlet PON Sumut Aceh 2024 kemarin, apa saja faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan kakak selama di lapangan? Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan seseorang di lapangan itu bervariasi. Yang pertama itu ada pengendalian stres kita. Saat kita H-1 atau H-2 pertandingan itu kita stres atau kepikiran gimana kita nanti saat bertanding gitu, apa yang harus kita lakukan, taktik apa yang harus kita lakukan gitu saat di nomor ini apa yang harus kita lakukan. Itu kepercayaan diri kita, yaitu keyakinan atau kemampuan diri kita untuk menghadapi tantangan tersebut gitu. Kayak merasa cemas, deg-degan gitu ya Kak ya. Lalu yang kedua itu sebagai seorang atlet PON Sumut Aceh, menurut kakak itu apakah perkembangan ilmu psikologis olahraga itu mempengaruhi metode pelatihan dan persiapan kakak sebagai atlet? Ilmu psikologisnya yang mempengaruhi kita saat bertanding itu seperti apa itu? Kayak ke pelatihannya itu kayak psikologisnya gitu. Kalau saat pelatihannya kita itu mau latihan itu harus kita disiplin atau harus bermotivasi atau berkomunikasi, kekompakan kita, karena kita olahraga kita beregu. Kita harus di sana kita percayakan kepada kapten kita, ini yang kita harus lakukan gitu. Kasih arahannya Kak ya? Kasih arahannya. Menurut kakak, apakah ada karakter atau kepribadian seseorang dapat mempengaruhi performa kakak dalam berkompetisi? Ya, karakter itu termasuk kakak yang di depan itu stroke kiri. Jadi pas pertandingan itu koordinasi dari stroke atau kapten di depan itu akan mempengaruhi saat kita bertanding. Misalnya kita itu akan melewati jeram ini, kita harus ngambil sebelah mana. Nanti kita kalau di tengah kita akan pelan jalannya, kalau sebelah kiri di lidah air kita akan cepat lajunya gitu. Beda-beda ya Kak ya. Kalau menurut kakak itu penting nggak sikap sportivitas itu dalam interaksi antar atlet, baik rekan maupun tim lawan? Ya, sikap sportivitas. Sikap sportivitas itu sangat penting sebagai kita atlet, apalagi kita atlet nasional kan? Iya, betul. Itu sangat penting, soalnya pas pertandingan itu, apalagi pas pertandingan arung jeram ini ada yang namanya head to head, itu kita berlawanan dua-dua itu. Nanti kita kena pendayung atau gimana gitu, itu harus sportif. Jadi kalau orang yang kena nanti kena dis atau penambahan waktu, jadi waktu orang tuh lebih lama dari orang yang kena gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang emosi kena ininya kakak dayuhannya tuh, yang kena emosi karena kita gara-gara kita yang nggak sengaja gitu kan, orang nih emosi itu. Jadi kita harus sportif. Gimana kita yang salah tadi, berarti kita yang harus ngalah gitu. Jadi kalau waktu kita dikurangi, orang nih akan menang daripada kita gitu. Menurut kakak, apa hubungan antara prestasi dengan pencapaian target dalam karir seorang atlet
PON Sumut Aceh? Karir Ya, hubungan antara prestasi dengan pencapaian targetnya tuh. Menurut kakak? kalau pencapaian target kita, soalnya kemarin kita cuman latihannya tidak seperti provinsi lain gitu. Iya. Jadi kita yakin aja gitu, kita lalui aja kita gimana bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan maksimal sebisa kita mungkin gitu. Ada nggak rutinitas tertentu yang kakak lakukan untuk membangun kepercayaan diri kakak sebelum bertanding? Rutinitas itu seperti kita mengarungi sungai itu, mengarungi sungai aktivitasnya. Kita menghafal arus, gimana kita lewati arus yang sebelah sini gitu. Gimana kita kalau lewat sini cepat enggak lajunya atau lambat atau enggak gitu. Kita kan kalau pas tanding tuh kita mencari waktu yang tercepat gitu. Iya. Apa motivasi kakak untuk terus berlatih meskipun menghadapi tantangan dan rintangan yang berat selama pertandingan? Motivasinya, setiap pertandingan itu kan pasti ada tantangannya dan rintangan itu yang susah untuk dilalui. Jadi apa cara kakak? Caranya itu tetap karena kita beregu, Ya. jadi kita saling berkoordinasi gitu, koordinasi sama tim kita. Misalnya kapten yang di belakang, gimana ini kapten, ini yang kalau jalurnya kayak gini, gimana gitu. Kalau yang sama tim itu gimana kita nanti, kalau yang jalannya seperti itu gimana kita nanti gitu. Saling berkoordinasi aja gitu. Kayak saling ngasih tahu biar nambah pengetahuan gitu ya. Seperti kita kayak kalau misalnya ada teman yang udah mulai capek, kita ingatin, kita targetnya kayak gini gitu. Kita biar semangat lagi gitu dalam satu tim. Kalau menurut kakak tuh strategi yang efektif yang kakak lakukan untuk mengelola anxiety dan stres sebelum pertandingan, bagaimana caranya? Cara untuk ngehilangin stres sebelum pertandingan itu. Kalau orang-orang itu kan kalau mau melakukan pertandingan tuh kan pasti kayak cemas-cemas, stres. Gimana cara ngatasinnya tuh? Itu dari pelatihnya sendiri. Kan pelatihnya tahu itu kalau anggotanya, atletnya stres misalnya, kalau untuk pertandingan nanti gimana itu, sedangkan kita persiapannya cuma segini gitu. Ya motivasi lah, kita tetap yakin dengan target kita walaupun apapun targetnya, bawa medali pokoknya pulang gitu. Motivasinya itu dari pelatih sendiri, seperti kita tetap fokus, jaga kesehatan atau jauh-jauhkan dari yang hal-hal yang tidak penting seperti menjaga makan sehari-hari lah gitu. Nggak usah begadang gitu. Untuk menjaga stamina biar nanti bertandingnya semangat gitu. Gimana cara kakak sebagai seorang atlet arung jeram ini menangani boredom atau kebosanan agar tidak mengganggu proses latihan? Cara hilangin kebosanan itu biar nggak ganggu latihan kakak nih, gimana caranya? Kita itu sering seperti dibawa refreshing gitu, atau pergi belanja gitu semacamnya kan, agar tidak bosan dengan latihan sehari-hari gitu itu aja latihannya katanya kan. Iya. Jadi dibawa refreshing lah, seperti kita ke air terjun lah gitu. Lihat pemandangan sekitar lah ya. Atau kayak bermain lah gitu, bermain di pokoknya nggak di air lah, pokoknya nggak di air Tempat lain gitu, lah ya. tempat lain gitu. Bosan di air terus ya kan. Lalu selanjutnya, menurut kakak penyebab utama terjadinya fatigue pada kakak sebagai seorang atlet PON Sumut Aceh itu bagaimana cara menanganinya kak? Menangani apa? Fatigue. Kayak merasa lelah.
gimana cara kakak kayak kalau latihan terus kan lelah kita, jadi cara untuk nanganin lelah itu gimana? Kalau kelelahan pas misalnya kalau pas kita pertandingan atau pas latihan itu kayak lebih menjaga kesehatan atau menambah gizi gitu aja. Kalau di setiap minggunya kita dikasih vitamin gitu, biar tidak kelelahan pas latihan. Kalau kita udah masuki pertandingan itu nggak ada kata lelah lagi gitu. Gimana lagi kalau kita mau pertandingan gitu. Kayak kalau misalnya bertanding itu kayak udah semangat tuh Iya. udah tinggi lagi ya, kayak pengen juara lah pokoknya. Iya. Menurut kakak ini jangka panjang dari mental training atau kayak latihan untuk meningkatkan kemampuan itu, gimana cara kakak untuk perkembangan mentalnya itu? Kayak latihan untuk meningkatkan kemampuan itu cara kakak gimana? Untuk Latihan mental kemampuannya. Kita kalau untuk melatih, terutama kan kalau di arung jeram itu yang penting itu daya tahan. Daya tahan kita mendayung misalnya sekian jarak sekiloan atau berapa sampai 8 kiloan gitu. Nanti kita di apa namanya tadi? latihan untuk meningkatkan kemampuan kita. Latihan kemampuan kita. Di sana pelatih memfokuskan kita ke teknik kita. Teknik, lebih ke teknik, biar lebih dapat menguasai apa yang ditandingkan ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih kak, sebagai seorang atlet PON Sumut Aceh, apakah ada kekerasan setelah pertandingan itu sering terjadi? Kayak setelah kakak tanding nih, misalnya ada salah satu tim dari provinsi lain dia nggak terima gitu karena dia kalah. Apakah ada gitu? Kalau untuk PON kemarin nggak ada, soalnya untuk protes di sana orang kalau untuk juri itu harus bayar berapa juta gitu, 12 jutaan gitu kalau mau untuk protes. Jadi orang di sana tetap menjaga sportivitas kita gitu kan. Jadi orang nggak ada mau untuk memprotes-protes atau untuk melakukan apa namanya apa tadi kena di situ. Orang nggak ada kekerasan gitu yang dilakukan itu nggak ada. Jadi orang dari provinsi lain itu untuk berusaha untuk menghindari aja gitu, biar nggak bayar sebanyak itu ya. Baik, sekian dari wawancara kita dari kakak Aida dari atlet arung jeram. Sekian, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.